rukun salat. Arkanu rukun as-salati salat. Arkan salat rukun salat. Arkan salat rukun salat arba'ata asyar. Ada 14. Arba'ata asyar 14. Rukun salat ada 14. Al-awwalu yang pertama al-qiyam berdiri. Ala atas al-qadiri yang mampu. Ala al-qadiri atas yang mampu. Atau juga bisa bagi yang mampu. Fil fardhi dalam melaksanakan salat fardhu. Di dalam al-fardhi salat fardhu. Al-awwalu yang pertama al-qiyamu 'alal qadiri fil fardh. Yang pertama adalah berdiri bagi atau atas yang mampu dalam melaksanakan salat fardhu. Fil fardhi dalam yang fardhu. Wa tsani an-niyatu. Dan yang kedua adalah niat. Wa tsalitsu dan yang ketiga takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Tsalitsu dan yang ketiga takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Warabi'u dan yang keempat qiraatul Fatihah. Qiraat membaca Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Warabi'u dan yang keempat qiraatu membaca Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Wal khamisu dan yang kelima ar-ruku', ruku. Ya. Ulang ya. Al-awwalu yang pertama al-qiyamu 'alal qadiri fil fardhi. Yang pertama al-qiyam berdiri ala atas al-qadiri yang mampu fi dalam al-fardhi yang wajib, maksudnya dalam melaksanakan salat wajib. Wa tsani dan yang kedua an-niyatu, niat. Wa tsalitsu dan yang ketiga takbiratul ihrami. Takbiratul ihram. Warabi'u dan yang keempat qiraatul Fatihati. Qiraatu membaca Al-Fatihati, surat Al-Fatihah. Rabi'u qiraatul Fatihati, yang keempat dan yang keempat membaca surat Al-Fatihah. Wal khamisu dan yang kelima ar-ruku', ruku'. Wasadisu dan yang keenam wasadisu dan yang keenam at-tumaninatu. Apa sih? Tumanina ya? Tumanina itu udah diketahui di kalangan kita tuh tumanina juga. Tumanina garis miring berhenti sejenak. Tumanina garis miring berhenti sejenak. Fi kulli, fihi kulli setiap. Tumanina atau berhenti sejenak fi kulli di setiap ruku'in, ruku'. Wa i'tidalin dan i'tidal.
di setiap ruku dan i'tidal, wa sujudin dan sujud di kulli ruku'in di setiap ruku, wa i'tidalin dan i'tidal, wa sujudin dan sujud, wa julusin dan duduk, wa julusin dan duduk, baina di antara as-sajdataini, dua sujud, di antara dua sujud, as-sajdataini, dua sujud. Jadi yang keenam ini adalah tumanina di setiap ruku dan i'tidal dan sujud dan duduk di antara dua sujud. Di setiap tempat itu ada tumaninahnya atau berdisiplin. Wasabi'u dan yang ketujuh al-i'tidalu, i'tidal. Wasaminu dan yang ke-8 as-sujudu, sujud. Watasi'u dan yang ke-9 al-julus, apa tadi? Julus, duduk. Dan yang ke-9 duduk baina di antara as-sajdataini, dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Wal 'ashiru dan yang ke-10 al-julus, apa julus tadi? Duduk. Litasyahhud, untuk membaca tasyahud, untuk tasyahud gitu. Al-julus litasyahhud, untuk tasyahud, al-akhir, akhir. Wal-hadi asyar dan yang ke-11 Wal-hadi asyar dan yang ke-11 at-tasyahudul akhir, tasyahud akhir, atau bisa juga membaca tasyahud akhir. Kalau yang tadi yang ke-10 duduknya, duduk untuk tasyahud akhir, dan yang ke-11 membaca tasyahud akhir. Wasani asyar dan yang ke-12 Wasani asyar dan yang ke-12 tadi yang ke-11 itu apa? Tasyahud akhir, Membaca tasyahud akhir. Wasani asyar dan yang ke-12 as-salatu ala nabi, as-salatu bersalawat, as-salatu bersalawat ala atas, as-salatu bersalawat ala atas an-nabi, nabi, bersalawat atas nabi, fit tasyahud akhir, fit tasyahudil akhir, dalam tasyahud akhir. Yang ke-12 bersalawat atas nabi dalam tasyahud akhir. Wasalisa asyar dan yang ke-13 dan yang ke-13 at-taslimatul ula, mengucapkan salam yang pertama. At-taslimatu, salam, al-ula yang pertama. Nah, Rabi'ah asyar dan yang ke-14 terakhir at-tartibu, tertib.
Siapa yang buka tulisnya? Judulnya macam-macam rukun sholat. Judulnya macam-macam rukun sholat. Macam-macam rukun sholat. Yang pertama, rukun qauliyah. Macam-macam rukun salat. Yang pertama, rukun qauliyah ada 5. Rukun qauliyah ada 5. Itu tadi yang pertama tuh, rukun qauliyah. Nah, dari rukun qauliyah ini terpecah jadi 5. Jadi enaknya gimana? Boleh pakai script atau cuma dikoma-komain, boleh, enaknya aja. Yang pertama, takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Kedua, Fatihah. Yang ketiga, tasyahud akhir. Yang keempat, bersolawat kepada Nabi di tasyahud akhir. Yang kelima, salam. Tadi kan judulnya macam-macam rukun salat. Kemudian yang pertama, rukun qauliyah. Rukun qauliyah itu ada di 5, pecah tuh dari rukun qauliyah ada 5. Nomor Di siapa? dalamnya ada takbiratul ihram, al-Fatihah, tasyahud akhir, as-shalatu ala gitu ya. Kelima ini mungkin kalimat kecil. Kelima ini dinamakan. Kelima ini dinamakan rukun qauliyah. Kelima ini dinamakan rukun qauliyah karena diwajibkan bagi orang yang sholat, karena diwajibkan bagi orang yang sholat untuk melafazkan dengan kadar minimal dirinya sendiri yang mendengar. Untuk melafazkan dengan kadar minimal dirinya sendiri yang mendengar. Udah ya? Gimana tadi keterangannya? Kelima ini adalah kelima ini dinamakan rukun qauliyah. Nyambung nggak? Paham nggak? Kemudian yang kedua, rukun fi'liyah. Tadi kan rukun qauliyah tuh berbagi 5.
Sekarang yang kedua, rukun fi'liyah. Kalau rukun fi'liyah ini nggak ada keterangannya, mungkin langsung dalam kurung aja. Rukun fi'liyah dalam kurung rukun gerakan gitu ya. Rukun gerakan. Nah, dia terbagi menjadi 6. Boleh dibagi dengan koma atau nomor atau strip bebas. Yang pertama berdiri. Berdiri. Ruku. Berdiri, koma. Yang kedua ruku. I'tidal. Yang ketiga i'tidal. Kemudian sujud. Kemudian duduk di antara dua sujud. Yang terakhir duduk untuk tasyahud akhir. Itu rukun apa? Fi'liyah atau rukun gerakan. Kemudian yang ketiga, ini cuma satu, rukun ma'nawiyah. Rukun ma'nawiyah. Cuma satu. Rukun ma'nawiyah adalah memang takbiran. Rukun ma'nawiyah adalah tertib. Kemudian yang keempat, yang terakhir, rukun qalbiyah. Rukun qalbiyah dalam kurung yang diwajibkan oleh hati. Yang keempat, rukun qalbiyah. Yang rukun qalbiyah dalam kurung yang diwajibkan di dalam hati. Sama dia ada satu. Rukun qalbiyah dalam kurung yang diwajibkan di dalam hati adalah niat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kita masuk kepada rukun salat. Ingat, dalam rukun salat, rukun itu adalah hal-hal yang kudu ada, bahasanya gitu. Kudu ada di dalam salat. Hal-hal yang kudu ada di dalam salat. Nah, rukun itu dia terbagi menjadi 4. Yang pertama rukun apa? Qauliyah atau yang kudu diucapin, yang kudu dilafazin, ya, kudu diucap, kudu dilafazkan, kudu bersuara, minimal suaranya, kadar suaranya itu diri kita sendiri yang dengar. Minimal kadar suaranya itu diri kita sendiri yang dengar. Apa itu yang pertama? Takbiratul ihram. Takbir yang pertama baru mau mulai sholat itu kudu bersuara tuh dan kudu lengkap. Enggak boleh gitu doang. Kalau misalkan begini doang nggak sah. Allah. Tapi yang benar gitu. Allahu Akbar. Ini kita belum masuk ke niatnya belum. Kita rukun qauliyah dulu yang kudu diucapin. Yang pertama takbiratul ihram. Takbir yang baru mau mulai sholat itu kudu bersuara dan suaranya harus lengkap dan minimal kita sendiri yang dengar. Nggak perlu teriak juga. Minimal kita sendiri yang dengar. Yang kedua membaca surat Fatihah. Sama, ini harus bersuara dan minimal diri kita sendiri dengar.
Beda kalau misalkan pada saat di sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, itu kan kita harus disunahkan menjaharkan, membesarkan suaranya. Tapi kalau misalkan sholat zuhur, sholat asar, sir, nggak terlalu besar, tapi harus kita mendengar. Fatihah, sama. Tadi yang pertama apa? Takbiratul ihram. Yang kedua Fatihah. Takbiratul ihram yang pertama. Artinya ketika dia takbir ruku, i'tidal, kemudian takbir bangun dari sujud, itu enggak bersuara pun tidak mengganggu daripada keabsahan sholat. Tapi kalau takbir pertama kudu bersuara dan kudu lengkap. Yang kedua baca Fatihah, itu sama, kudu bersuara, kudu lengkap baca. Yang ketiga apa tadi? Tasyahud akhir. Kalau tasyahud akhir, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul. Nah itu harus dilafazin tuh. Ini kita bicara orang yang normal umuman. Jangan nanti ada pertanyaan, bang, kalau misalkan orang nggak bisa ngomong gimana? Jangan ada pertanyaan itu. Ini kita bicara keumuman yang normal, yang memang ya udah standarnya kita udah. Gitu. At-tahiyyatul, artinya harus bersuara. Tiganya harus bersuara. Tasyahud akhir. Tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Oke, itu di dalam Fatihah ada 14 tasdid yang kudu diadain pada saat kita membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bertasdid, belum makhrajnya. Sering-sering dilatih. Sering. Kemudian tasyahud akhir juga banyak tasdid ini. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Tasdid itu kudu pakai. Kemudian Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian masuk yang keempat nih. Rukun qauliyah yang keempat apa? Membaca sholawat dalam tasyahud akhir minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Minimal itu. Kalau membaca yang lengkap boleh, yang paling bagus sholawat Ibrahimiyah yang biasa kita baca itu. Sholli ta'ala sini Ibrahim wa ala Ibrahim terus sampai fil alamina. Kemudian yang kelima salam. Salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang wajib tuh. Salam yang kedua sunnah. Makanya terkadang jangan kaget apabila ada orang yang salam itu sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang kedua nggak mau salam lagi. Ada yang menggunakan ini. Dan salam juga jangan, terkadang orang kadang kepleset. Salam itu nggak ada tasdid. Jadi Assalamualaikum, Assalamualaikum. Jadi kayak alfa belum ya. Salam. Enggak, dia harus Assalamualaikum. Itu yang kudu diucapin pada saat kita melaksanakan sholat. Hati kudu kalau misalkan kita mau ucapin itu bisa mengganggu kesahan sholat kita, keabsahan sholat kita. Juga takbiratul ihram, mengulang sedikit. Ya, takbiratul ihram itu kan yang pertama kalau di sini di dalam kitab kita akan sholat yang pertama qiyam, berdiri bagi yang mampu dalam melaksanakan sholat fardu. Tapi kalau kita sholat sunnah boleh duduk. Ya, sholat sunnah boleh duduk, bahkan disunahkan. Makanya minimal tuh sekali dalam seumur hidup kita sholat sunnah duduk. Karena dianjurkan tuh. Dan sholat sunnah duduk. Sholat misalkan sholat apa ya? Kalau di rumah tuh sholat apa biasanya? Sholat duha duduk. Tapi kalau sholat wajib bagi kita yang mampu wajib dia berdiri. Tapi kalau sunnah disunnahkan duduk. Arti disunahkan, dikerjakan, mendapatkan pahala. Minimal sekali dalam seumur hidup kita sholat sunnah duduk boleh. Untuk apa? Mengamalkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini loh. Sholat duha
Fatihah. Penting sholat sunnah. Jangan sholat qadha duduk, enggak masuk kategori sholat wajib kalau sholat qadha. Sholat sunnah duduk boleh. Duduknya gimana ya? Duduknya tasyahud awal itu. Duduk tasyahud awal sholat. Ini biasa. Kemudian rukunya atau duduk, sujudnya seperti biasa. Ini kita aja. Jadi yang pertama berdiri bagi yang mampu, yang kedua niat. Nah, niat. Sering juga kita ulang tempatnya niat di dalam hati berbarengan dengan takbiratul ihram. Minimal kita ucapkan usolli fardhu. Salah kata yang kita lakukan. Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Arab. Usolli fardhu maghrib. Atau saya niat salat maghrib. Itu harus berbarengan dengan takbiratul Allah, saya ingin salat maghrib. Selebihnya itu sunnah. Salat fardhu maghrib, salat rakaat gitu ya. Tapi kalau kita makmum, sebagai makmum, wajib juga tuh kita mengucapkan makmuman. Kita kalau bahasa Indonesia sebagai makmum. Kalau yang perempuan, kalau mau pakai bahasa Arab, usolli fardhu maghrib makmumatan. Kalau sebagai makmum harus makmumatan. Kalau yang laki makmuman. Jadi kalau nggak pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia sebagai makmum sudah cukup. Nah, pada saat kita lagi sholat jamaah, jangan berbarengi takbiratul ihramnya imam, terus kita ikutan takbiratul ihram, enggak. Kelarin dulu si imam. Si imam lagi takbiratul ihram. Kan biasanya gini. Sholli fardhu. Itu kan? Allah. Terus kita mulai. Allah barengin. Nah, itu kita enggak sah tuh. Sholat kita ini enggak sah. Si imam sah. Kenapa? Karena kita takbiratul ihram membarengi imam. Kelarin dulu tuh imam. Allahu Akbar. Dia udah baru kita mulai. Jangan pengen buru-buru selesai ngebarengin gitu. Enggak sama aja sih gitu, nggak selesai drama juga. Jadi kalau sebagai makmum tuh gitu. Kelarin dulu si imam takbir, baru kita masuk takbir. Karena nggak sah tuh kita kalau misalkan kita bareng. Masalah itu takbiratul ihram, dan yang ketiga membaca takbiratul ihram, diucapkan. Warabi'u qiraatul Fatihah, dan yang keempat membaca surat Al-Fatihah. Dari bismillah sampai waladhdallin. Ta'awudz boleh enggak? Sunnah. Tahu ta'awudz ya? Ta'awudz billahi minasyaitonir rajim. Sunnah. Pada saat kita melaksanakan salat baca alhamdulillah sebelum membaca surat Al-Fatihah. Kemudian yang kelima ruku. Artinya surat setelah Al-Fatihah itu hukumnya sunnah. Jadi kalau kapan waktu kita dalam keadaan gimana, hanya sebatas yang rukun yang bisa kita lakuin sah. Artinya kita sholat takbir, niat dalam hati dengan takbir, langsung baca Fatihah. Habis Fatihah langsung ruku. Jadi nggak ada baca surat atau nggak baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira nggak dibaca. Terus surat setelah Al-Fatihah nggak baca, itu tetap dalam keadaan sah sholatnya. Paham ya? Yang kelima ruku, yang keenam i'tidal. Artinya doa di ruku sunnah, doa di dalam i'tidal juga sunnah. Artinya maksudnya gimana? Kan kita nih orang-orang sibuk, ya. Kalau misalkan kita, gue udah lupa lagi tulis apa bacaan sholat nih. Udah, sholat aja. Jangan jadi mencegah gara-gara kita lupa bacaan sholat, sehingga kita nggak melaksanakan sholat aja. Karena apa? Yang wajib itu takbiratul ihram, niat dalam hati, kemudian langsung baca Fatihah. Bahkan Fatihah lupa juga. Kan enggak. Fatihah. Kemudian langsung ruku. Dan i'tidal. Yang penting di dalam ruku harus ada berhenti sejenak. Ini udah sering kita baca. Allahu Akbar, berhenti sejenak, sesetik. Sami Allahu liman hamidah, berhenti sejenak. Allahu Akbar. Ruku, i'tidal, kemudian tumanninah atau berhenti sejenak di setiap gerakan, boleh itu ruku, i'tidal atau sujud atau duduk di antara dua sujud. Semua doanya sunnah. Doa ruku
ruku sunnah, doa i'tidal sunnah, doa sujud sunnah, doa duduk di antara sujud sunnah. Artinya dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan rugi, tapi tetap sah sholat kita. Dan ke-10 duduk di antara untuk membaca tasyahud akhir, yang ke-11 baca tasyahud akhir, yang ke-12 bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW di tasyahud akhir, yang ke-13 salam pertama, yang ke-14 tertib, artinya berurutan melaksanakan rukun-rukun sholat tersebut. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Tuh ya, perempuan ada pertanyaan? Terus lupa rakaat yang rakaat keberapa gitu. Jadi gini, memang bagi kita ini, kita semua nih, termasuk Anda juga, kalau untuk salat belum bisa khusyuk. Nah, karena ada juga penelitian, ingatan terbesar otak itu pada saat melaksanakan sholat. Jadi pada saat sholat, kadang mikir apa gitu, udah, iya benar lagi saya ngomong. Udah mikir apa gitu. Karena posisi keadaan kita nih ya, kita sama-sama belajar bareng. Kita posisi belum bisa sholat khusyuk belum, sebenarnya belum. Jadi kalau pada saat kita lagi dalam keadaan lupa, ini rakaat berapa ya? Nah itu kita harus ambil keputusan. Paling misalkan ini rakaat kedua nih, rakaat kedua dia lupa. Ini rakaat apa tadi tasyahud awal udah belum ya? Atau misalkan rakaat ketiga belum ya? Dia langsung ngambil tuh. Kita atau misalkan gini, umpama sholat Johor. Sholat Johor, habis tasyahud awal dia bangun, baca Fatihah. Udahnya tuh, pikiran udah kemana-mana. Kemudian lupa anjingnya. Ini rakaat berapa ya? 3, 4. Posisinya baru berapa? Baru di 3. Nah dia harus ambil keputusan apa? Oh ini keempat. Harus ambil keputusan yang paling cepat. Oh ini keempat. Walaupun 3, ini keempat. Kemudian dia sujud, terus ruku sujud, dia tasyahud akhir. Pada saat tasyahud akhir sebelum salam dia sujud sahwi. Fil alamina innaka hamidum majid. Jangan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, sujud. Usahain di dalam niat apa di hati itu niat. Saya niat sujud sahwi. Allahu Akbar. Belum bisa bacaannya, udah. Baca subhana rabbiyal a'la. Duduk lagi, Allahu Akbar, duduk lagi sujud lagi Allahu Akbar. Kemudian duduk tasyahud akhir langsung salam. Jangan baca ini lagi tahiyatul. Enggak langsung salam. Gitu. Kalau kita dalam keadaan itu. Kemudian kalau misalkan itu juga berlaku bagi apa kita meninggalkan tasyahud awal dan tertolong sendiri pakai tasyahud awal. Nah itu pakai sujud sahwinya bisa. Terus ketinggalan lagi apa? Kunut, doa kunut, ya. Keterusan. Udah terusin. Ya udah sih. Lanjut lagi. Lanjutin, kemudian dia langsung apa namanya? Sujud sahwi. Itu. Tapi kalau misalkan kita sebagai makmum imam nggak apa tadi doa kunut, kita jangan doa kunut kan? Lanjut untuk imam. Apa ya? Lagi?